Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh. Amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir dan sehat batin. Dan semoga kita semua dilancarkan segala urusannya, baik itu urusan duniawi ataupun urusan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan kita semua dilancarkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, kemarin saya telah menjelaskan kepada Anda tentang bid'ah, juga tentang fasik. Mungkin untuk kali ini saya akan mengabarkan lagi satu buah dalil dari as-sunnah. Mungkin dalil ini termasuk kepada dalil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Akan tetapi, seperti video-video saya yang telah lalu, bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasul. Setelah itu, Rasul memerintahkan kita untuk mentaati as-sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi, setiap rentetan kejadian apabila kita tidak mentaati as-sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, berarti kita tidak mentaati Rasul. Begitu pula apabila kita tidak mentaati Rasul, berarti kita tidak mentaati Allah. Jadi sambung menyambung di dalam hukum Islam itu memang seperti itu. Kita selaku makhluk hanya bisa untuk mengikutinya dan menjalankan apa-apa yang diperintahkannya. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan kepada pokok bahasan, saya akan menjelaskan sekali lagi atau menyederhanakan arti daripada bid'ah dan fasik. Yang pertama, kata arti atau arti sederhana dari kata bid'ah itu seperti ini. Bid'ah itu memiliki arti baru. Baru dalam hal apa? Dalam hal hukum. Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu lewat kitabullah, lewat as-sunnah atau as-sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Tidak semata-mata dikatakan ada yang baru kalau tidak ada yang lama. Nah, berarti yang dinamakan bid'ah itu perubahan sesuatu yang baru dari yang lama. Jadi, sebelum menentukan perbuatan itu bid'ah atau bukan, kita harus mencari tahu dulu peraturan lamanya itu seperti apa. Yang dimaksud dengan peraturan lama di sini berarti kitabullah, as-sunnah, dan as-sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Itu pengertian sederhananya dari kata bid'ah, dari hukum bid'ah. Dan bahayanya dari bid'ah, pada video saya yang kemarin telah saya jelaskan. Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa nanti ahli-ahli bid'ah akan diusir pada hari kiamah nanti
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmat Allah yang namanya Al-Kautsar. Itu yang pertama, bid'ah. Yang kedua, itu tentang kefasikan. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Quran tentang kefasikan. Kata sederhananya, fasik itu ingkar dari ayat-ayat Allah atau dari ketetapan-ketetapan Allah. Ingkar di sini berarti tidak mau mengikuti. Jadi, sebetulnya antara bid'ah dan kefasikan itu hampir 11-12. Kalau bid'ah itu berubahnya sedikit, kalau fasik itu seluruhnya berubah. Berarti tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah. Mungkin itu kata sederhananya dari pengertian antara bid'ah dan pengertian daripada kefasikan. Baiklah kawan-kawan, mari kita lanjutkan kepada pokok bahasan kita untuk kali ini. Untuk kali ini saya akan menyampaikan satu buah dalil dari As-Sunnati Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dalil ini memang jarang dibicarakan oleh orang, tapi memang ada. Dan kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu? Karena supaya kita bisa memperbaiki ketaatan kita kepada Allah atau memperbaiki keislaman kita menuju keislaman yang lebih baik. Baiklah, dalil itu saya dapat atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalil itu seperti ini. An Umar bin Abdul Aziz anna Abdullah bin Ibrahim bin Qarid akhbarahu annahu wajada Abu Hurairah yatawaddau 'alal masjid faqala innama atawaddau min aswaril aqiti akultuha li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tawaddau mimma massatin nar. Diriwayatkan dari Amir bin Abdul Aziz bahwasanya Abdullah bin Ibrahim bin Qaridi pernah memberitahu dia, sesungguhnya dia pernah melihat Abu Hurairah berwudu di masjid. Lalu Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya saya berwudu hanya karena habis makan beberapa potong keju. Karena saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berwudulah karena habis makan sesuatu yang dimasak dengan api. Menurut dalil As-Sunnati Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin tadi, berarti apabila kita telah memakan sesuatu yang dimasak dengan api, maka wudhu kita yang telah kita kerjakan lebih dahulu batal menurut dalil As-Sunnati Khulafaur Rasyidin ini.
Kawan-kawan, sementara terutama di tempat saya melihat banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui dalil ini. Kenapa saya katakan tidak mengetahui? Coba Anda lihat. Ketika hari Jumat tiba, rata-rata orang-orang itu, ada sih sebagian, merokok dulu sambil menunggu waktu Jumat tiba. Setelah waktu Jumat tiba, rokok orang-orang yang merokok itu lalu dibuang. Setelah itu dia masuk ke masjid dan dia melakukan sholat. Menurut dalil As-Sunnah Khulafaur Rasyidin ini berarti dia masuk atau melakukan sholat tanpa berwudu dulu, tidak mempunyai wudu. Maka ada as-sunnah yang lain mengatakan bahwa la tuqbalu sholatan ahadan dan seterusnya, bahwa mengatakan sholat seseorang tidak akan diterima kecuali dia berwudu dulu. Makanya saya sangat miris melihat kejadian seperti ini. Saya pun dalam hati bertanya, apakah memang orang-orang itu tidak tahu, atau memang jarang ada orang yang memberitahu tentang hal ini? Karena itu saya mengangkat tema untuk kali ini tentang hal yang bisa menggugurkan wudhu kita. Karena itu kawan-kawan, saya mengajak, memang dalam hal bab wudhu ini banyak sekali aturan-aturannya. Karena itu kita pelajari sedikit demi sedikit. Untuk kali ini, yang membatalkan wudhu itu bukan hanya keluar angin saja, keluar mani saja, keluar majdi saja. Ini makan makanan yang dimasak dengan api saja, itu sudah bisa membatalkan wudhu kita. Karena itu kawan-kawan, mari kita perbaiki keislaman kita sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita dicatat atau kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya tutup, saya mohon maaf segala kekurangan saya, dan mohon maaf apabila penyampaian saya tidak bisa dimengerti oleh Anda semua. Untuk akhirul kalam, istaghfirullah li wa lakum.